Renaissance berasal dari bahasa Latin. Re artinya kembali dan naître artinya lahir. Istilah dalam bahasa Prancis dikenal dengan Renaissance yang berasal dari kelahiran kembali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern yang terjadi di Eropa pada abad 14 sampai 17. Peralihan ditandai dengan lahirnya kreasi baru pada sastra klasik, berkembangnya sastra baru serta tumbuhnya ilmu pengetahuan modern yang diilhami kebudayaan Yunani dan Romawi. Renaissance merupakan masa kebebasan, kebesaran, keberanian, dan kecerdasan dan luar biasa. Periode Renaissance merupakan periode ketika manusia menuntut dan menghendaki kebebasan sebesar-besarnya. Pada masa Renaissance, masyarakat berpegang pada semboyan sampere aude yang berarti berpikirlah sendiri. Adapun sejarah Renaissance yaitu abad pembaruan atau Renaissance adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai ke abad 17 Masehi. Kurun waktu merupakan masa peralihan dari abad pertengahan akhir ke zaman modern. Renaissance bermula seusai krisis abad pertengahan akhir dan perubahan sosial besar-besaran yang membuatnya beralih ke masa modern. Adapun tokoh-tokoh Renaissance yaitu Leonardo da Vinci, karyanya adalah lukisan Mona Lisa yang menjadi salah satu karya pada masa Renaissance. Kedua ada Michelangelo Buono. Salah satu karyanya adalah patung peta yang menghiasi gereja Santo Petrus di Roma. Ketiga ada Dante Alighieri, karya sastra yang terkenalnya berjudul Divina Commedia. Adapun ilustrasi kehidupan masyarakat Eropa pada masa Renaissance terakhir ada gereja Belenduk, yaitu hasil dari persilangan arsitektur Renaissance dan arsitektur tradisional. Dampak dari Renaissance yaitu munculnya berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan, berkembangnya ilmu filsafat, runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa, munculnya paham kapitalis sama liberal dan metalisme pedagang dan pengusaha memegang peran penting dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa. Kemunculan Renaissance pada abad ke-15 berawal dari ketertarikan kembali masyarakat Eropa pada filsafat dan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Para pemikir Eropa pada masa itu menemukan bahwa berbagai filsafat kuno mampu menjawab sejumlah pertanyaan yang tidak terjawab oleh pihak gereja. Di masa perkembangannya, pemikiran ini melahirkan humanisme, yaitu manusia berhak dan bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka. Oleh karena itu, tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Pemikiran tentang ilmu pengetahuan ini diarahkan pada teologi atau pengetahuan mengenai ketuhanan. Selain itu, munculnya golongan humanisme mampu mendorong berkembangnya semangat Renaissance. Pada perkembangan Renaissance, muncul penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Beberapa kota di Italia menjadi pelopor pemikiran mencerahkan yang menyelamatkan kehidupan manusia dari zaman kegelapan. Kota-kota di Italia tersebut antara lain Florence, Venesia, Roma, Milan, Urbino, dan Ferrara. Kota-kota ini dikuasai oleh keluarga-keluarga pedagang kaya yang muncul sejak akhir abad pertengahan. Keluarga terkuat di Italia pada masa Renaissance adalah keluarga de Medici dari Florence. Di bawah kekuasaan keluarga de Medici, Florence menjadi salah satu kota makmur dan indah di Italia. Selain itu, Florence menjadi pusat perkembangan Renaissance. Florence juga muncul sebagai pusat perdagangan dan perbankan utama di Eropa. Keluarga-keluarga kaya pada masa Renaissance menjadi pelindung dan pendukung perkembangan kesenian dan ilmu pengetahuan. Renaissance mencapai puncaknya pada abad 16. Renaissance yang muncul berkembang di Italia dan menyebar ke negara-negara lain di Eropa seperti Jerman, Belanda, dan Inggris menjadi pusat modernitas. Dari negara-negara inilah Renaissance menyebar ke seluruh dunia. Renaissance merupakan titik bagi
bagi kehidupan bangsa Eropa. Renaissance telah mempengaruhi kehidupan manusia dan banyak juga peristiwa muncul akibat Renaissance. Salah satu pengaruh Renaissance sampai di Indonesia, yang pertama pengaruh Renaissance bagi masyarakat dunia. Renaissance mempengaruhi filsafat, kesenian, ilmu pengetahuan, intelektual, arsitektur, dan seni patung. Dengan kemampuan intelektualnya, manusia mampu menghasilkan beberapa hal baru di bidangnya masing-masing. Renaissance menyebabkan orang mulai menemukan dirinya sendiri. Pengenalan terhadap diri sendiri merupakan kekuatan yang mendorong kreativitas. Renaissance juga mendorong berkembangnya kesenian. Salah satu seniman terbuka pada masa ini adalah Leonardo da Vinci. Selain dikenal sebagai pelukis, Leonardo da Vinci dikenal sebagai pemusik dan ahli filsafat. Pada masa ini juga muncul ahli sains seperti Nicolaus, Copernicus, dan Galileo Galilei. Pemikiran kedua tokoh ini mendorong bangsa Eropa mengembangkan pelayaran dan penjelajahan untuk menemukan dunia timur. Penjelajahan samudera dijalankan lebih dulu oleh bangsa Portugis. Selanjutnya, penjelajahan bangsa Portugis diikuti oleh bangsa Spanyol, Inggris, dan Belanda. Renaissance mendorong terjadinya modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Modernisasi adalah proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau masa kini. Tuntutan untuk mengadakan perubahan menyebabkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan seni. Kemunculan dunia modern ditandai adanya sistem feodalisme yang mulai memudar. Sistem kekuasaan dikendalikan oleh para pelaku ekonomi dan politisi. Melalui penjelajahan samudera, secara tidak langsung, Renaissance telah menghubungkan belahan dunia barat dengan dunia timur. Kegiatan penjelajahan samudera telah mengantarkan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Tujuan utama bangsa barat melakukan penjelajahan samudera adalah untuk membangun jalur perdagangan baru dengan India dan Timur Jauh. Pada periode ini, dunia timur dikenal sebagai penghasil rempah-rempah dan barang mewah lainnya. Pada perkembangannya, bangsa barat yang datang ke Indonesia berupaya menerapkan praktik kolonialisme atau penjajahan. Meskipun demikian, hanya bangsa Belanda yang mampu menjalankan praktik kolonialisme di Indonesia dalam periode cukup panjang. Pada abad 19, arsitektur bergaya Eropa mengalami perkembangan signifikan. Pada masa ini, berkembangnya gaya arsitektur yang disebut Indis. Gaya Indis merupakan perpaduan antara arsitektur Eropa dan arsitektur lokal. Gaya Indis juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat pada masa itu. Arsitektur yang berkembang di Indonesia menganut gaya Napoleon klasik. Sementara itu, pihak swasta mengembangkan arsitektur bergaya neogotik dan rasionalisme.